Kelupaan aku. Oke, selamat datang buat kalian di study group Mobile Week yang keempat. Mungkin sebelumnya kalian udah pernah lihat aku di study group yang pertama. Nah, sekarang kita ketemu lagi di study group yang keempat, yaitu tentang dynamic layout dan juga state interaction. Nah, aku juga makasih banget mengapresiasi buat kalian yang libur-libur nih, enaknya nyantai, tapi kalian milih buat ikutan study group. Nah, terima kasih banget pokoknya ya. Mungkin juga yang lagi nonton M7 ataupun yang lainnya, makasih banget udah ikut study group mobile dulu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung masuk aja ke materinya. Nah, sebelum kita masuk ke Flutter-nya, kita harus tahu dulu nih apa itu JSON. Nah, jadi JSON adalah kepanjangan dari JavaScript Object Notation, adalah format teks ringan untuk menyimpan dan mengirim data. Bayangkan JSON ini sebagai bahasa universal yang digunakan oleh aplikasi ataupun Flutter untuk ngobrol dengan server. Nah, nanti kalian di mobile ini kita tidak hanya menggunakan data seperti dari database ataupun gimana. Nah, nanti kita juga bisa kerjasama dengan backend. Nah, jadi data yang dikirim dari server itu nanti bentuknya dalam sebuah JSON. Nah, JSON ini yang memudahkan kita menggunakan data ataupun istilahnya kayak ngobrol lah dengan server supaya bisa kita gunakan di aplikasi kita. Nah, jadi JSON ya, bukan bukan JSON yang ini nih, beda lagi nih. Nah, oke, strukturnya ini cuman ada dua nih. Jadi ada yang key dan juga ada yang value. Nah, key ini kayak kuncinya itu. Jadi setiap eh isinya tuh mereka punya kuncinya sendiri-sendiri. Nah, cara bacanya itu mereka selalu berpasangan. Misalnya contohnya ada nah ini namanya kunci ataupun key-nya, ini value-nya. Jadi misalnya kita mengambil data Telkom nih. Nah, berarti kita bacanya dari si nama ini, ngambil si kunci ini. Nah, kenapa kita harus belajar JSON? Karena di dunia kerja, data dari internet itu nggak pernah datang dalam bentuk widget, melainkan dalam format JSON ini. Nah, jadi nanti di dunia kerja, kebanyakan kalian bakal bekerja menggunakan JSON-JSON seperti ini. Nah, jadi ini bentuknya kalau kita membuat JSON secara manual lah. Untuk misalnya kita ambil data dari servernya, itu nanti ada di study group khusus yang lainnya. Nah, jadi bentuknya kayak gini, mahasiswa, terus isinya adalah bentuk-bentuk JSON-JSON-nya. Yang ini JSON yang pertama, itu key-nya nama, terus value-nya Jesse. Terus ada kelasnya nih. Misalnya kelasnya TI 0101. Nah, berarti ini key-nya, ini value-nya. Terus misalnya nilainya nih, ini key-nya, terus ini value-nya 90. Nah, begitu seterusnya. Nah, kita langsung coba contohin aja nih. Nah, aku udah nyiapin sebuah filenya. Jadi kalian bisa buat folder kalian masing-masing, folder yang baru. Terus kita bakal langsung coba coding aja di sini nih. Nah, di sini aku membuat file yang baru. Misalnya nama filenya itu kita bakal buat kedepannya kita bakal buat list view. Jadi kita kasih nama list view aja. Nah, habis itu kita buat kerangkanya dengan cara cepatnya kalau misalnya kalian udah ikutin prerequisite sama install-install extension yang lainnya, kalian tinggal ketik st aja. Nah, kita tunggu. Nah, nanti si st ini bakal nunjukin kita bakal ngebuat stateful ataupun stateless nih. Ini ada stateful juga ada stateless. Nah, karena kita ada perubahan data, jadi kita bakal pakai yang stateful. Nah, kita kasih nama ini list view aja. List view page. Up. Nah, di sini kita pakai scaffold. Seperti biasa, umumnya kita pakai scaffold dulu. Habis itu kita bisa kosongin dulu lah ini ya. Karena kita mau buat JSON dulu. Nah, di mana cara kita buat JSON manualnya? Nah, kita bisa buat JSON manualnya di sini. Kita bisa ikutin contoh si ini aja. Kita bisa ketik list. Nah, si list ini adalah kayak kalau di Dart itu sama kayak array. Jadi contohnya sama-sama kayak array. Nah, habis itu yang di dalam
kurung ini. Nah, ini tuh nandain si list ini mau diisi dengan tipe data apa. Nah, karena kita mau buat JSON manual, jadi kita isinya dengan map. Nah, map ini salah satu yang bisa merepresentatifkan si JSON-nya ini. Nah, habis itu map terus di dalamnya sama ini kita mau diisi dengan apa? Nah, si key JSON ini itu biasanya, bukan biasanya, memang sering dibuat sebagai string karena memang bentuknya sebagai string. Jadi kita masukin string dan juga dynamic. Nah, dynamic ini salah satu tipe data yang unik di Flutter karena si dynamic ini kayak tipe data yang fleksibel lah. Jadi kalian misalnya mau buat integer bisa, mau buat string bisa, dan yang lain sebagainya. Jadi ngikutin dengan isinya gitu loh. Kita buat namanya mahasiswa. Habis itu dimulai pakai kurung kerawang yang kotak nih. Kita kasih titik koma dulu. Terus sekarang kita bakal buat data JSON-nya ya. Bisa di sini kita kasih samain aja lah ya. Di sini nama misalnya Jesse. Habis itu kelas, kelasnya bebas, kalian mau diisi apa? Misalnya SI 0404. Habis itu kalian mau masukin juga nilai. Nilai. Nilainya 95. Nah, jadi string ini kita pakainya di sebelah sini dan si dynamic kita pakainya di sini. Jadi dynamic ini mereka bakal ngikutin gimana data yang kita kasih. Kalau misalnya kita kasihnya integer, berarti ini integer dan yang lain sebagainya. Kalau misalnya kita di sini ganti jadi boolean juga bisa aja. Tidak ada error kan, aman-aman aja. Tuh. Nah, terus kita mau nambah data nih. Kalian tinggal tambah koma aja di sini, terus kalian bisa copy ke atasnya. Tuh, misalnya di sini kita kasih nama eh Rahman. Terus ini kelasnya dari TI 05. Nilainya 70. Bebas ya. Kalian bisa buat sebanyak apapun. Rahman, terus tuh ada Fikri, ada siapa lagi nih? Bebas lah pokoknya mah. Nah, ini adalah cara kita ngebuat JSON secara manual. Oke, kita lanjut dulu materinya. Nah, yang selanjutnya adalah kita membuat daftar dinamis menggunakan scrollable list dengan list view. Nah, jadi kita masuk dulu ke penjelasannya. List view adalah widget utama di Flutter yang menampilkan daftar item yang bisa di-scroll. Nah, kamu bisa bayangin ini kayak daftar chat di WhatsApp ataupun daftar kontak di HP kamu. Nah, jadi nanti kita bakal buat list-list seperti itu. Jadi yang dimana kita bisa nge-scroll, bisa ngelihat data-data yang ditampilin. Nah, list view ini ada dua jenis yang sering dipakai. Ada list view standar. Jadi kita langsung masukin semua itemnya. Nah, jadi kita bisa masukin item apa aja yang kita mau. Terus juga list view builder yang dynamic. Nah, ini dipakai kalau datanya banyak ataupun diambil dari JSON. Jadi hanya merender item yang muncul di layar dan supaya HP jadi nggak lemot. Nah, yang bakal kita pakai sekarang adalah list view si builder ini karena kita mau coba menggunakan JSON-nya, menggunakan JSON yang telah kita buat. Nah, untuk bentuknya nanti seperti ini, kita bakal coba langsung aja ya. Di scaffold ini biasa kita kasih body buat si isinya, terus kita kasih container aja deh supaya ngebungkus ya. Terus kita masukin child. Nah, si child ini kita bisa kasih list view. List view builder. Nah, kita hapus dulu. Kita bakal samain kayak yang ada di PPT ya. Yang pertama adalah item count. Nah, ini kita menentukan jumlah baris sesuai data. Nah, si builder ini dia bakal ngelist data eh, sesuai dengan si item count ini. Kalau misalnya kita punya data 10 tapi item countnya kita isi 6, maka yang bakal tampil itu 6. Tapi kita bakal nyesuaiin sama si JSON yang telah kita buat ini ya, si mahasiswa ini ya. Kita item count dulu, terus kita kasih mahasiswa.length. Nah, mahasiswa.length ini apa? Jadi dia bakal menghitung semua jumlah yang ada di mahasiswa ini, semua data mahasiswa ini.
Kan bisa kita lihat ini datanya ada 4, berarti si item count ini dia bakal keisi dengan 4. Nah, selanjutnya ada item builder. Nah, item builder ini yang bakal bekerja sebagai duplikat data-data kita. Misalnya kita nampilin dalam bentuk kotak ataupun gimana nanti bentuknya. Nah, si item builder ini bekerja sebagai repeater lah buat si item-item yang kita buat. Kita bisa masukin konteks dan juga indeks ya, indeks. Nah, terus kita kalau misalnya pengen buat kayak lista ataupun kontainer lain-lain sebagainya bisa menggunakan return terlebih dahulu karena konsep si list view ini kan kayak kita ngulang-ngulang terus widget yang telah kita buat. Nah, kita bakal ngikutin aja yang ada di sini ya. Kita pakai list style. Nah, di list style ini terus ada leading. Nah, leading ini kayak buat awalannya lah. Kita bisa isi pakai icon. Nah, cara penggunaan item kayak gini. Tuh, persen. Habis itu setelah leading apa? Setelah leading ada title. Title ini si judulnya. Kita bisa isi dengan data mahasiswanya. Nah, gimana cara kita akses si datanya? Kita bakal akses, kita ketik dulu variabel mahasiswanya. Nah, habis itu kalian masukin indeks nih. Nah, kenapa kita masukin indeks? Karena si data ini kan ada banyak nih. Ada sekitar 4. Nah, kita mau ngambil data sesuai dengan indeksnya. Nah, perlu aku ingetin juga kalau array itu indeksnya dimulai dari 0. Jadi si ini bakal ngambil data ke 0. Nah, data ke 0 itu dari ini, yang pertama. Jadi array itu bukan dimulai dari yang pertama, tapi dimulai dari 0. Nah, kita ambil dari data yang ke 0. Habis itu kita ketikin key si value yang pengen kita masukin nih. Nah, ini kan key-nya kan name nih. Kita mau ambil nama nih. Nah, ini key-nya, ini value-nya. Nah, kita mau ngambil si nama Jesse ini. Nah, berarti kita ambilnya name. Soalnya key-nya itu dari eh, value key dari Jesse itu adalah si name ini. Nah, habis itu kita lihat lagi ada apa? Ada subtitle. Kita bisa masukin lagi subtitle. Terus isinya teks juga. Terus kita mau akses si kelasnya ini, mahasiswa, indeks. Habis itu kita masukin key value-nya yaitu kelas. Nah, habis itu bisa kita kasih trailing lah buat di ujungnya ya. Kita kasih icon, icon apa nih? Kita lihat icon chevron right. Chevron right. Nah, habis itu kasih titik koma. Kalau yang ini harus pakai titik koma. Nah, jadi setiap yang ada return gini pasti di ujungnya tuh dikasih titik koma karena itu ibaratnya kayak kita ngebuat sebuah function lah yang harus di return begitu. Nah, karena mungkin sebelumnya nggak tahu ini udah atau belumnya, jadi kan kita ngebuat dari beda file kan. Nah, gimana cara kita nampilin di mainnya? Nah, kita tinggal ganti aja. Ini kan scaffold ada centernya. Nah, si center ini kita bisa ganti sama yang widget yang telah kita buat di list view. Namanya list view page. Nah, ini. Nah, kalian klik enter aja. Nanti dia bakal import sendiri nih si widgetnya dari list view dart yang ini. Nah, nanti si itunya bakal nampilin dari sini. Nah, kita coba running deh. Nah, aku di sini runningnya mau dari Chrome aja. Nah, kalian bisa pakai emulator bebas, tapi di sini aku mau runningnya pakai Chrome aja, ya, supaya nggak terlalu berat lah, supaya cepat juga. Nah, it- jadi list view itu misalnya kalian yang mau bikin kayak media sosial ataupun yang lainnya bisa nih, bisa pakai ini, bisa banget. Nah, sekarang kita bakal tunggu dulu nih dari sininya ya. Nunggu ngerunningnya dulu. Nah, nanti kita juga bakal coba grid view. Grid view ini kayak grid gitu loh. Jadi kalian bisa ngebuat dua list sekaligus, bisa dan yang lain sebagainya lah. Nah, ini lagi loading.
Jadi sama aja sebenarnya kalau kalian pakai emulator pun nanti munculnya gini ya. Oke, nah ini dia. Ini hasilnya dari si list view tadi. Nah, bisa dilihat ya kita leadingnya pakai icon. Nah, ini leading, tempat buat leadingnya. Jadi kita kasih icon, terus kita mau kasih title-nya itu pakai nama. Tuh Jesse Rahman Fikri Rahman tuh sama kan? Jesse Rahman Fikri Rahman. Jadi bakal sesuai urutan lah, sesuai urutan si Jason-nya. Terus subtitle-nya kalian eh, diisi kelas kan tuh. Jadi si Jesse kan ini kelasnya SI0404, terus si Rahman TI0504, dan yang lain sebagainya. Nah, ini trailing buat di ujungnya. Nah, untuk klik-klikannya nanti deh. Kita coba di grid view aja. Nanti kita bakal coba di situ. Supaya gimana sih caranya bisa diklik. Nah, oke. Kita lanjut dulu ke materi yang selanjutnya nih. Di list view udah, sekarang kita bakal lanjut ke yang namanya grid view. Nah, tampilan katalog ala e-commerce. Mungkin kalian tahu lah ya e-commerce sekarang jadi katalognya ada yang kiri kanan gitu loh. Tampilan si barang-barangnya jadi ada yang di kiri, ada yang sebelah kanan dan yang lain sebagainya. Nah, jadi grid view adalah widget yang digunakan untuk menampilkan item dalam bentuk grid, kotak-kotak yang memiliki baris dan kolom. Nah, kalau list view itu searah, jadi cuman atas sama bawah doang. Tapi grid view ini itu dua arah, samping menyamping dari atas ke bawah. Nah, penjelasan singkatnya, fungsi utamanya itu cocok banget buat tampilan galeri foto, menu aplikasi berbentuk icon atau katalog produk toko online seperti tampilan Shopee dan juga Tokopedia nih. Nah, efisiensinya sama seperti list view. Kita disarankan memakai Grid View Builder supaya aplikasi tetap ringan walaupun datanya ribuan. Nah, jadi kalau bayangin aja kalian punya data, tapi kalian ngebuat widgetnya satu semua. Nah, gini, terus kalian copy ke bawah terus panjang kan pasti bakal jadi berat banget aplikasi kita. Nah, tujuan pakai list view builder sama grid view builder itu supaya meringankan lah eh, aplikasinya nanti. Nah, sekarang kita bakal buat file lagi nih, file buat grid view-nya. Kita pisahin aja ya. Kita buat file grid view dart, terus kalian ketik st. Terus nanti bakal muncul stateful, stateless. Nah, kita bakal pakai stateful lagi. Terus namanya bebas deh gimana kalian. Aku di sini mau pakai grid view page. Terus di sini seperti biasa scaffold dulu, habis itu body. Nah, sekarang kita bakal buat JSON lagi, tapi kayaknya kita copy aja deh ya dari yang sebelumnya. Kalian bisa copy dari sini, terus kalian pindahin ke sini. Up. Nah, sip. Di sini ada 4 data ya. Nah, sekarang kita bakal cobain grid view nih. Oh ya, ada komponen wajib di grid view. Jadi ada satu hal yang wajib ada di grid view itu delegate. Nah, dia itu mengatur aturan main si kotaknya, yaitu sliver grid delegate with fixed cross axis count. Namanya emang panjang, tapi intinya cuman buat nentuin aku mau ada satu kolom berapa nih di dalam satu baris. Nah, nanti deh kita lihat sambil lihat contoh-contoh aja nih. Nah, kita langsung ketik aja grid view builder, grid view builder. Nah, kita klik aja nih. Nah, bentar, kita hapus dulu. Kita ketik dari awal. Bisa biasakan kalau kita belajar tuh ketik dari awal guys supaya codingan-codingan kalian tuh nempel di otak kalian. Jadi supaya kebiasa juga kan. Nah, yang pertama seperti biasa ada item count dulu. Kita harus tahu berapa jumlah data yang dikirim dari si server ini. Nah, kita masukin mahasiswa.lang. Nah, cara gampang buat ngingetnya kalian tinggal artiin aja sih. Lang kan emang artinya panjang sebuah data gitu kan. Lang itu kan panjangnya. Jadi mahasiswa.lang berarti si panjang data mahasiswanya. Nah, sekarang kita masukin grid delegate yang tadi katanya komponen penting di grid view builder ini. Kita klik sliver. Nah, ini nih.
Nah, kalian bisa kontrol spasi aja kalau misalnya nggak ada muncul kayak ginian ya. Kalian klik kontrol spasi, habis itu klik enter yang di sini. Tuh, nanti kan ada nih. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Nah, kita bahas satu-satu komponennya. Yang pertama itu adalah cross axis count. Nah, di mana di sini kita nentuin mau berapa jumlah kolom yang ada. Tuh. Nah, ini nentuin kalau misalnya cross axis count-nya ada dua, berarti kita mau ada dua kolom di grid view ini. Jadi ini bakal nentuin banget grid view kita mau ada berapa kolom. Kita cross axis count. Nah, kita mau isi dua aja. Kita samain dulu deh. Buat otak-atiknya nanti dulu ya. Habis itu ada main axis spacing, yaitu jarak atas bawah antar kotak. Nah, kan kalau grid kan nanti misalnya kita punya 4 data, ada yang satu 2 3 4 nih. Nah, jarak atas sama bawah tuh kalian mau berapa gitu. Main axis spacing. Itu kita jaraknya 8. Habis itu cross axis spacing. Ya, bedain main sama cross ya. Kalau main itu yang atas bawah, kalau yang cross itu yang kiri kanan. Nah, itu bedain ya. Cross axis spacing. Ini kita samain aja jadi 8. Habis itu ada child aspect ratio. Nah, ini adalah rasio si kotaknya dari grid view. Nah, kalian kan ingat kan tadi grid view tuh kayak kotak-kotak gitu kan, pakai konsep kotak-kotak. Nah, ini adalah child aspect rasionya. Jadi ukuran si kotaknya tuh mau berapa? Nah, rasio kotaknya tuh kalau satu berarti kotak sempurna ataupun persegi. Nah, kita bisa isi satu aja. Child aspect rasionya satu. Nah, habis itu ini belum beres, masih ada item buildernya sama kayak list view tadi. Ada item builder. Nah, kita masukin item builder nih. Terus ininya, nah kalau kalian nggak muncul kayak ini, kalian klik kontrol spasi aja nanti muncul. Nah, kita pakai yang ini, konteks sama indeks. Nah, indeks ini nanti bakal nunjukin kita di perulangan keberapa supaya kita pas ngambil datanya itu. Misalnya data ke 0 berarti kita ngambilnya ke 0. Kalau konteks ini nanti si isinya yang bakal dikembaliin. Returnnya kita mau apa nih? Oh, di sini kita nunjukin returnnya card. Nah, berarti kita bakal buat widget card. Nah, oh, jadi kita belajar ini sambil belajar widget-widget yang baru lah. Tadi kan ada eh list style, ada card dan yang lain sebagainya nanti lah. Kita coba-coba nanti ya. Nah, di card ini nanti bentuknya bakal ada garis otomatis, jadi bentuknya kayak card gitu. Nah, kita mau kasih color dulu. Langsung aja kalau ada yang kayak gini, kalau misalnya ininya color, nah jadi kalian nggak harus buat color gini lagi karena udah ditentuin dari sananya kan. Jadi kalian langsung aja colors terus mau apa? Blue 100. Nah, ini kayak nentuin lah kita mau birunya tuh biru banget ataupun agak keputihan gitu lah. Kalau ini makin gede berarti makin gelap lah. Habis itu kita masukin child, salah. Oke, kita masukin child. Childnya itu kita mau masukin nama aja. Oke, kita center. Nah, ingat center tuh kayak kita nyimpen tulisannya tuh di tengah. Tetap pakai child. Habis itu teks mahasiswa. Habis itu pakai indeks lagi supaya kita ngambilnya sesuai urutan. Habis itu di sininya kita pakai name ya. Oke, jangan lupa pakai titik koma ya. Setiap yang return itu pakai titik koma. Nah, habis ini nggak bakal langsung muncul karena demandnya belum kita ganti nih. Mesti pakai list view page ya. Kita ganti ke grid view page mana? Nah, ini nih. Grid view page ya. Kalian klik enter aja, nanti si ininya bakal ke import sendiri. Nah, buat kalian nanya-nanya gunanya import tuh apa? Nah, jadi import ini adalah salah satu cara supaya kita bisa ngakses yang ada di file lain. Nah, kalau misal bayangin aja kalau misalnya kita buat aplikasi tapi di satu file aja. Nah, kalau di satu file aja kan nanti bakal bingung juga kan kalau kita misalnya ada bugs ataupun ada error, kita bingung nyarinya. Nah, inilah gunanya
dipisah-pisahin supaya lebih terorganisir aja. Oke, kita restart si ininya. Nah, ini dia tampilan dari grid view. Nah, jadi bakal jadi kotak-kotak gini nih. Nah, kalau si card ini, kalau kalian bingung kartu maksudnya gimana, nah ini. Jadi si itunya udah langsung punya rounded, langsung rounded. Terus ada sedikit shadownya. Jadi langsung bentuk kotak gitulah, bentuk kartu gimana kan. Nah, ini sesuai kan sama yang di sini. Nah, data kita Jesse Rahman Fikri Rahman. Coba ini kan namanya Rahman nih. Kita ganti dulu ke Lutfi. Kita ganti, kita save. Nah, ini abaikan aja, kalian bisa abain. Terus kalian eh, restart lagi. Tuh, namanya udah keubah jadi Lutfi. Begitu. Nah, ini adalah salah satu eh, contoh dari Grid View. Nah, kita lanjut dulu nih materinya. Kita lanjut materinya yaitu bottom navigation bar, menu utama yang ada di bawah. Kalian pasti nggak asing sih kalau bentuknya. Jadi misalnya setiap aplikasi itu di bawahnya pasti ada menu-menu nih. Nah, itu namanya bottom navigation bar. Nah, bottom navigation bar adalah menu navigasi yang terletak di bagian bawah layar. Biasanya terdiri dari 3 sampai 5 menu seperti home, search, dan juga profile. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah memudahkan jempol pengguna untuk berpindah antar halaman dengan cepat. Cara kerjanya, dia bekerja dengan sistem indeks. Ingat ya, indeks itu seperti yang ada di array. Jadi, jika kita klik icon pertama, indeksnya 0. Jika kita klik icon kedua, indeksnya 1 dan seterusnya. Oke, sebentar guys. Saya mau charge dulu ini laptop. Iklan dulu, iklan. Nah, buat kalian yang mau ngambil makanan, ngambil minuman, boleh deh, silakan deh. Kita santai aja, dari grupnya santai. Gak usah terlalu formal dah. Yang mau minum dulu silahkan, dan yang sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Nah, properti di wajib tahunya untuk buat bottom navigation berfungsi, ada 3 properti kunci yang harus ada. Nah, properti yang pertama itu itemsnya, yaitu daftar icon dan label yang mau ditampilkan. Nah, ini minimal 2 nih. Karena kalau satu ya buat apa ya kan? Kita buat bottom navigation bar yang satu, nggak guna juga. Terus ada current index, menentukan menu mana yang sedang menyala ataupun aktif. Dan juga ada fungsi on tap, fungsi yang berjalan saat user menekan salah satu icon. Nah, disinilah kita ngubah nilai indeksnya. Nah, ini dia contohnya, langsung kita praktekin aja ke codingan kita. Nah, lagi-lagi kita harus buat file baru supaya enak aja dilihatnya gitu ya. Kita kasih nama bottom navigation dart ya. Wajib pakai dart ya. Kalau dot yang lain kan beda lagi gitu. Nah, kita pakai stateful lagi. Kita kasih nama bottom navigation page. Terus ini pakai scaffold. Nah, sebelum kita bakal coba contohin dulu nih. eh Sebelum si return ini, kita harus kasih indeksnya dulu. Bentar. Oke, kita bakal buat variabel current indexnya dulu. Kita ubah di sini, kita pakai integer aja karena indeks kan sudah pasti integer. Habis itu current index sama dengan 0. Nah, kita mulainya dari 0 ya, sudah pasti dari 0. Ini kita bisa simpan di sini juga sih. Nggak usah di atas override-nya. Nah, habis itu kita ke dalamnya kita buat oh ya, sebelum itu kita bakal buat array dulu. Nah, di mana array ini dia bakal ngebungkus si widgetnya itu ataupun ngebungkus kayak page-page yang telah kita buat. Nanti kan kita udah ngebuat yang grid view, kita buat list view. Nah, kita gunain mereka berdua ini supaya bisa pindah-pindah nih.
Nah, kita balik lagi ke file ini, kita kasih nama page. Habis itu kalian tinggal kurung kerawal kotak, terus isi sama page-nya. Nah, gimana cara isinya? Sama aja kayak di main.dart tadi, kita tinggal panggil list view page. Nah, ini kita tinggal panggil terus enter. Nanti ini importnya bakal otomatis. Kalau kalian nggak pakai import ini ya, ini bakal error. Misal nih, kalau ini kita hapus, nah ini bakal error. The method list view isn't defined for the type. Nah, jadi dia ngiranya ini kayak sebuah fungsi bawaan gitu. Kalau misalnya nggak pakai import. Nah, kalau pakai import, ini kan jalan tuh. Udah nggak error ya. Yang pertama list view, yang kedua itu grid view. Cari aja grid view page. Tinggal enter, habis itu titik. Titik koma ya. Nah, habis itu kita lanjut ke sininya. Nah, di scaffold kan biasa kan, kita ada kayak body gitu kan. Terus kita klik dulu body, terus yang pertama bakal kita tampilin kan si list view-nya. Nah, ingat kalau array itu mulai dari nol. Aku ingetin lagi, array itu mulai dari nol. Jadi, pas si current indexnya nol, kita akses nih si page-nya. Ya, kita ganti pages deh, supaya enak. Pages. Nah, kita mau nampilin langsung yang list view page. Jadi kita bakal nampilin yang pertama bakal tampil itu si list view ini. Kita masukin current index. Nah, habis itu di bawahnya baru bottom navigation bar. Nah, ini adalah fungsi yang ada di scaffold supaya kita bisa nambahin bottom navigation bar. Nah, kita langsung ketik lagi functionnya itu ada beda lagi ya. Nah, ini function bottom navigation bar. Nah, ini kita hapus dulu deh. Kita mulai dari awal, kita sama-sama ya. Nah, di bottom navigation bar juga dia punya current indexnya dulu. Nah, jadi ini current index ini gunanya kayak eh supaya tahu menu mana yang lagi aktif tuh. Ini aku kasih komen di sini ya. Menu yang sedang aktif. Kita kasih variabel sih current index yang udah kita buat ini. Nah, ini. Habis itu selanjutnya ada apa? Selanjutnya ada kita loncat dulu ke items deh. Ke items. Nah, items tadi aku ingetin lagi kalau eh, items itu daftar icon dan label yang mau ditampilkan minimal dua. Nah, jadi kita lihat cara buat itemsnya gimana. Kalian ketik aja function namanya bottom navigation bar item ya. Habis itu di sini langsung udah tersedia icon. Kalian bisa buat aja. Kalau ini kita pakai function icon dulu. Icon terus icons home bisa kontrol spasi sih. Nah, nanti itu banyak pilihan ya. Icon home. Habis itu di luarnya kalian, nah di luar icon ya. Awas, ingat nanti salah lagi kalian nanti ya. Nah, ini icon, terus di luar icon tuh ada label. Labelnya kalian langsung titik dua aja, nggak perlu pakai function text-nya supaya munculin teks ya. Kita tulis aja list view. List view. Nah, habis itu buat yang selanjutnya kalian bisa copy aja daripada capek-capek kan. List view, terus di sini grid view. Nah, yang selanjutnya itu adalah on tap. On tap nih ini. Nah, on tap ini dia bakal bekerja doang kalau misalnya kita buat stateful. Nah, jadi kan kita tahu kalau status itu kayak cuman udah ditetapin ya pasti gitu aja, nggak ada perubahan. Nah, kalau stateful itu dia bisa merespon perubahannya. Nah, jadi on tap ini bakal ada kalau kita pakai stateful ya, stateful widget. Nah, on tab-nya kita pakai indeks nih. Ingat, indeks itu supaya kita tahu perubahan si datanya. Indeks. Up. Nah, nah di sini kita pakai set state buat ganti halaman.
Nah, tapi jangan dulu pakai itu deh. Kita pakai print dulu. Dicobain dulu ya. Kita samain, pindah ke halaman, pindah ke halaman indeks. Titik dua pakai dolar indeks. Nah, ini ya. Kalau misalnya kalian belum tahu, kalau di Flutter ini dia bisa akses variabel tuh bentuknya gini. Dalam tanda kutip, kalian bisa pakai dolar, terus masukin nama variabelnya. Oke, kita coba dulu. Nah, ingat jangan lupa buat ngeganti di sininya ya. Harus wajib diganti di sini nih. Kita ganti bottom navigation bar page. Navigation. Nah, ini nih, bottom navigation page. Kita enter. Habis itu save, kita hot reload lagi. Kita lihat nih hasilnya gimana. Nah, ini dia hasilnya. Ya, hilang. Restart lagi deh. Kita hot reload lagi. Nah, kita tunggu dulu hasilnya nih. Nah, ini dia. Ini hasil dari grid apa bottom navigation bar nih. Nah, pasti kalian tahu sih bentuknya ya. Karena misalnya banyak aplikasi udah pakai ini sih bottom navigation bar ini. Walaupun di Shopee juga ada tuh kan banyak tuh di bawahnya pilihannya. Nah, terus pas kita klik on tab, kita bisa lihat di sini, pindah ke halaman indeks satu. Kalau kita balik lagi ke sini, klik lagi, pindah ke halaman indeks nol. Nah, jadi dimulainya dari indeks nol. Nah, terus gimana cara kita pindah halamannya? Itu kita pakai set state. Nah, ini set state. Jangan diklik manual ya, kalau bisa langsung di enter aja di sini supaya menghemat waktu dan juga minim error nih. Habis itu kita ganti si current indexnya itu sama indeks. Nah, begini. Ini lagi hot reload. Kita tungguin hot reloadnya. Nah, udah kita coba pindah. Mana nih? Oh, tidak terpindah, guys. Kita coba reload lagi. Pindah ke halaman indeks satu. Oh, kayaknya ada error ya. Kita coba cek nih di mana errornya. Hmm, ini kan integer current index. Habis itu pagesnya sesuai current index. Method. Oh, harus di reload lagi. Kita lihat nih, kita lihat di mana errornya. Hmm, remove packaged classes. Aduh, ini ke halaman ini dong. Kita lihat ini di mana errornya. Current index. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini harusnya jalan sih. Aku nggak tahu kalau di Chrome itu bisa pindah atau enggak ya. Harusnya tidak masalah sih. Hmm, 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 hmm. Oke, maaf guys, kalau ada error-error dikit nih. Soalnya udah agak lama juga nih ya. Aku sambil nginget-nginget juga ya. Pindah ke halaman satu, pindah ke halaman. Nah, ini jalan.
Cuman dia yang nggak berubahnya tuh di sininya, di tampilannya ya. Oke, kita coba ingat-ingat dulu ya. Ingat-ingat. Current index, habis itu pages, current index, itu eh hilang deh. Hmm, Misal, Kenapa? coba apa variable current indexnya taruh di ini deh, di luar apa, di luar Oh, function build. oh iya, bentar-bentar. Nah, itu kita coba. Apa itu ya? Lupa lagi aku. Agak lupa-lupa dikit. Tuh, value not range. Nah, ini. Nah, kalau di situ nggak bisa. Up. Kita coba hot reload. Eh, iya. Terima kasih Bang Nopal. Saya lupa lagi. Salah tadinya. Oke, nah gitu guys. Mohon maaf atas kelupaan saya ya. Tadi malah nyimpen di bawah sini. Kalau di sini dia nggak bakal kubah ya. Sorry banget, sorry banget. Nah, ini jadi cara kerjanya si bottom navigation bar. Begitu. Oke, kita lanjut dulu deh. Sorry ya, tadi agak error dikit. Nah, itu aku cuma menunjukin kalau error tuh gitu ya. Kalau misalnya ada error tuh gitu di Flutter. Nanti bakal ada tampilan merahnya gitu sama kadang ada yang nggak bisa muncul ya errornya. Oke, kita lanjut ke custom widget, stateful widget. Nah, sebenarnya kalau ini dia sama aja sih kayak stateful sama status. Nah, kita bisa lihat dulu di sini penjelasan stateful. Stateful widget adalah widget yang dinamis, artinya tampilan di layar bisa berubah-ubah saat aplikasi sedang berjalan tanpa harus pindah halaman. Kalau stateless itu kayak papan pengumuman, sekali ditulis nggak bisa berubah kecuali diganti papannya. Kalau stateful itu kayak papan tulis digital, isinya bisa dihapus dan juga ditulis ulang kapan aja. Nah, kapan dipakai? Yaitu saat kamu butuh input user seperti klik tombol, ketik di form, centang checkbox, atau pindah tab di bottom navigation bar kayak tadi. Nah, aku mau ngasih pertanyaan nih buat kalian yang ada di sini. Kan tadi udah baca juga. Mungkin ada yang bisa jelasin lagi nggak bedanya stateless sama stateful? Ayo guys, yang mau langsung saja. Ayo siapa yang mau? Oh ya, aku ingetin lagi kalau kita juga kan punya super member. Nah, super member itu diambil dari member yang aktif setiap study grupnya. Ya, banyak benefitnya guys. Ayo guys, siapa yang tahu bedanya? Atau ngejelasin lagi stateful sama stateless? Oke, aku kasih kesempatan. Adakah yang mau angkat tangan? Kalau mau jawab di chat nggak apa-apa ya guys, jawab di chat aja. Ya, kalau mau jawab di chat juga nggak apa-apa. Hmm. Tuh, guys, ada nggak? Ada nggak? Ayo. Status sama status sudah dibahas dari grup kemarin juga ya. Sambil inget-inget nih buat kalian nih. Hmm, 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 hmm. Guys, nggak ada kah? Lewat chat pun tak apa, guys. Lewat chat pun tak apa. Hmm, 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 hmm.
Aku tunggu 2 menit deh, sampai 25 deh. Masa nggak ada sih? Ayo guys. Ya guys, lumayan poin keaktifan guys. Ayo guys, poin keaktifan. Supaya bisa jadi super member. Aku mau jadi super member. Ayo guys. Siapa yang tahu bedanya stateless sama stateful? Benefitnya banyak guys. Oh ini nih, ada yang chat nih. Nah, dari Langga sama Denisa nih, dari Langga. Stateful untuk tampilan yang berubah-ubah, tapi status untuk tidak. Contohnya status seperti teks atau gambar. Ya, betul banget. Terus ada Denisa juga nih. Kalau stateful sifatnya dinamis, terus kalau statis sifatnya. Bener gak Kak? Bener banget. Makasih buat Rangga dan juga Denisa nih yang udah ngejawab ya. Oke, betul betul betul. Jawabannya kalian betul. Jadi stateful itu buat yang berubah-ubah dan juga dinamis sifatnya. Dan juga kalau stateless itu dia cuman tampilan kayak teks doang. Terus sifatnya juga statis. Jadi kalau kalian misalnya nanti kalau buat project, kalau misalnya pakai API itu kan pasti datanya berubah-ubah tuh. Nah, kalian bisa pakai stateful aja. Oke, betul betul. Makasih makasih sudah menjawab ya. Oke, yang selanjutnya adalah sesi live coding di Smart Catalog. Nah, jadi aku bakal nyontohin lagi nih gimana cara pembuatan mulai dari awal sampai akhir. Ya, kita buat project baru deh. Ini kita matiin dulu. Oh, sebentar guys. Di sini lagi ada, jadi aku eh, mute dulu ya, sebentar. Oke, kita lanjut guys, karena sudah beres ya. Nah, sekarang aku juga mau buka buat kalian yang misalnya pengen nanya-nanya tentang materi kita tadi.
Ya, jadi kalau yang mau tanya silahkan angkat tangan, kalau enggak di chat aja guys. Nah, sekarang kita bakal coba buat project yang baru nih. Kita bakal coba live coding lagi buat ingat-ingat apa yang sudah kita pelajari guys. Kalau ada yang mau nanya silahkan aja, jangan takut-takut guys. Hmm, oke. Terus IP, habis itu Flutter New Project. Nah, ini cara cepatnya buat project ya guys. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Kita pilih empty project. Habis itu mana nih? Tidak keluar ya. Nah, kita pilih di sini select folder. Habis itu kita namain. Agak ngelek-ngelek dikit ya. Ya guys, yang mau tanya selangsung tanya aja guys. Eh tadi grup mobile test. Mungkin ada yang mau nanya soal materi tadi, ada yang kurang jelas, bisa aku jelasin lagi. Mungkin ada yang nanya tentang hal lainnya juga, nggak apa-apa, boleh. Silakan aja guys, aku open ya. Oh ya, nanti juga ada tugasnya. Tugasnya jangan lupa dikerjain guys ya. Tugasnya sebenarnya gampang aja sih. Sebenarnya sama aja kayak yang kita buat mau kita buat sekarang nih. Kalau misalnya waktunya cukup sampai akhir ya. Harusnya cukup aja sih ya. Kita bakal tunggu dulu ngebuat projectnya. Hmm. Oke, siapa tahu ada yang mau nanya, ada yang mau sharing-sharing juga nggak apa-apa deh, boleh deh. Yang mau sharing pengalaman ataupun punya pengalaman di mobile gimana, di Flutter gimana, boleh. Kalau mau sharing-sharing guys. Hmm. Tuh, jadi cepet. Kalau kalian yang udah install extension Flutter sama Dart pasti bisa sih gini. Supaya cepet ya, kalian buat projectnya. Terus kita masuk ke lib, kita langsung buat aja yang list view nih. Di list view, new file, kita ketik list view.dart. Habis itu st, kita klik stateful. Ini namanya apa ya? Samain aja lah ya. List view page. Up. Nah, ini kita pakai scaffold. Nah, tapi sebelum itu kita buat dulu si data JSON kita. Kita buat list, habis itu map. Nah, di dalamnya itu ada string dan juga dynamic. Habis itu kita ketik, jangan mahasiswa deh, kita coba kasus yang lain, misalnya makanan. Nah, di makanan ini biasanya ada apa? Ada nama ya, nama makanan. Namanya pisang goreng. Habis itu kita pakai harga 2000. Eh, pakai ini aja deh. 2000. Habis itu pakai apa lagi, guys? Pakai boolean kali ya. Enak. Ini bisa pakai true sama false deh. Kita bisa copy lagi terus kita ubah dulu ini jadi mie ayam. Harganya 12.000. Terus kita ganti lagi sama gorengan. Harganya 2000 juga. Habis itu kita ini ganti pakai pisang goreng, mie ayam, gorengan.
Habis itu apa aja deh, bebas deh. Es krim. Nah, kita akan menyontohin lagi ya supaya live coding lagi. Jadi siapa tahu ada yang eh, penasaran buat cara buatnya gimana lagi. Kita bakal ulang dari awal nih. Ada gorengan, es krim, terus ada mendoan. Terus pakai titik koma, jangan lupa titik komanya. Nah, habis itu sekarang kita bakal pakai list view dulu. Kita pakai dulu eh child body, habis itu container, habis itu kasih child. Nah, di sini kita pakai list view builder. Nah, ini kita hapus dulu ya. Ini salah satu saran dari aku supaya kalian ketik semuanya dari awal ya. Supaya codingan-codingan tuh bisa nempel gitu di otak kalian ya. Kita pakai, nah, pakai item count dulu, makanan, titik, length. Nah, ini supaya nentuin dulu jumlah si list view-nya ada berapa. Habis itu item builder langsung saja. Nah, kalau yang kayak gini, bentar. Nah, kalau gini kalian bisa klik aja di sini karena defaultnya dari sana gini ya. Habis itu kita nge-return list style. List style yang dimana yang di dalamnya itu kita, nah kita lihat deh supaya kalian ngelihat juga. Ini grid view, nah ini dia list view. Kita leading tuh yang di awal ya. Itu kita isi iconsnya apa ya? Food kah? Adakah? Kontrol spasi supaya kalian bisa lihat kayak jelasnya itu detailnya gitu. Food, apakah ada? Oh itu food, ini food bank aja nggak apa-apa. Habis itu ada title, kita isi dengan teks. Habis itu makanan, dah makanan kalian masukin indeksnya ke berapa? Indeks, habis itu nama. Habis itu ada subtitle yang di bawahnya itu tulisan kecilnya, teks, makanan, indeks. Nah, di sini kita masukin harga aja deh. Harga ya. Habis itu yang di ujungnya itu ada trailing. Trailing kita bisa pakai icon chevron right ya. Icon, icons, chevron right. Nah, ini dia. Titik koma. Jangan lupa titik koma ya. Habis itu kemain lagi supaya si itunya muncul, kita ganti si center ini pakai widget yang udah kita buat. List view page. Oke. Sip. Terus kita bisa running lagi. Kita runningnya di Chrome lagi aja karena emulatorku yang lagi rusak, jadi kita pakai ini aja. Oke, kita tunggu dulu. Aku ingetin lagi yang misalnya kalian ada yang mau nanya apa tentang materi tadi ataupun tentang yang lainnya, bisa banget tanya ya. Tuh, ini kita nungguin launching on Chrome. Hmm, hmm, hmm. Oke, sambil nunggu mungkin ada yang mau tanya nih, guys. Siapa tahu ada yang mau nanya tentang materi kita tadi, apakah susah, apakah gampang ya? Gampang lah ya. Oke, kita nungguin debugnya lumayan lama nih ya. Nah, kita sambil ingat-ingat deh. Terus ini di sini ada item count buat jumlah si list view buildernya. Terus ada item buildernya yang dimana
ini untuk kayak ngegenerate si widgetnya ya. Terus kita juga belajar tentang list style nih, list style yang kayak tadi ya. Nah, di list style itu ada beberapa komponen kayak leading itu icon yang di awal, habis itu ada title, itu teks yang gedenya, habis itu ada subtitle yang di mana di bawah kayak menu utamanya, di bawah teks utamanya, habis itu ada trailing yang di ujungnya. Nah, kita nunggu nih agak lumayan lama ya. Oke, sambil nunggu kita buat yang grid view deh. Sambil nunggu kita buat yang grid view ya. Grid view dot dart. Kita buat lagi stateful. Habis itu kita namain grid view page. Up. Nah, ini kita hapus jadi scaffold. Nah, kita copy aja ya si JSON-nya ini dari yang tadi ya. Kita copy dari sini supaya data yang dihasilin sama. Habis itu kita coba restart deh. Nah, habis itu kita body-nya kita pakai kontainer dulu. Kontainer habis itu di bawahnya cat-nya baru kita pakai si grid view ini ya. Ada grid view builder. Grid view builder. Nah, ini ada grid delegate. Nah, ini yang tadi ya. Udah muncul. Akhirnya muncul juga ya. Oke, sambil nunggu itu kita nunggu dulu deh. Nunggu ini dulu deh. Kita ngerjain dulu ini. Ada grid view delegate atau enggak? Kita coba dari awal deh. Ya. Yang pertama-tama ada item count lagi. Sudah pasti ini pasti ada di setiap grid view builder ya. Kalau kalian nanti pakai JSON juga, ini makanan dot length. Habis itu ada grid delegate. Nah, isinya ini yang panjang banget nih. Silver grid with fix. Nah, ini. Yang pertama ada yang count axis count. Nah, ini jumlah bentuk grid yang mau kita ini yang mau ada berapa lah kita kolomnya ya. Kolomnya kita mau ada dua. Habis itu main axis spacingnya mau berapa, kita 8. Terus cross ya, ingat main itu yang atas bawah, cross itu yang kiri kanan. Ini 8 lagi. Habis itu kita bentuknya mau berapa nih, ini satu ya. Nah, habis itu lanjut ke item buildernya. Ini kalian bisa pakai ini konteks index. Habis itu return. Nah, di sini kita pakai card nih. Kita ingat-ingat lagi cara pakai cardnya. Cara pakai card gampang sih. Kalian bisa kasih color dulu. Terus misalnya kalian mau kasih warna yellow. Yellownya 200. Jadi nggak terlalu terang. Sama child. Isinya lah ya. Nah, isinya kita mau pakai makanan. Habis itu indeks dan juga nama. Gini dia. Grid view ya. Ntar tadi ke berhentiin sana. Mm, 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 mm. Nah, gimana guys? Itu ada cara pakai list view dan juga grid view ya. Jadi agak lama ya. Habis bekas tadi ya. Oke, mungkin sambil nunggu itu keluar, aku mau ngasih tahu dulu tugas nih. Nah, buat tugas kalian di minggu ini.
tugas study group kalian yang keempat ya. Nah, yang pertama itu kalian buat dulu data JSON-nya, buat list data film di bagian atas kode. Nah, isinya ini ada beberapa kayak judul, ada genre, rating, dan juga status. Sudah tonton atau belum? Bebas dah. Tipe data kaliannya bebas, tapi jumlah minimal filmnya itu ada 8 film ya. Yang selanjutnya adalah menggunakan bottom navigation bar untuk pindah antar halaman. Nah, halaman pertama itu yang grid, tampilan poster ataupun inisial film dalam kotak-kotak. Bebas deh kalian menampilin namanya, menampilin sama genrenya, bebas. Buat yang halaman kedua, itu tampilkan judul dan genre film berurutan ke bawah. Jadi bebas deh kalian mau isinya apa. Nggak usah terlalu fokus sama ini, jadi bebas kalian mau diisinya pakai apa aja. Yang selanjutnya itu ada logikanya. Pas saat menu di bawah diklik, halaman benar-benar berubah. Jadi perpindahan bottom navigation bar-nya itu jalan ya. Logikanya jalan lah. Nah, itu adalah penerapan dari stateful-nya. Waduh, ini yang muncul. Nah, tantangannya nih, tantangan buat kalian, kalian bisa kasih warna berbeda untuk film yang sudah ditonton dan juga belum. Nah, coba kalian cari tahu deh di internet pasti banyak. Kalau misalnya aku nggak terlalu saranin pakai AI ya, jadi kalian coba dulu cari dulu di internet gimana caranya, gimana cara ngerubah si warna ini berdasarkan eh, sudah ditonton ataupun belumnya ya. Yang pastinya kalau aku kasih saran buat nanti si statusnya itu kalian pakai boolean aja ya. Nah, kalau misalnya kalian pakai AI, eh, usahakan kalian ketik manual, jangan di copy paste. Nah, itu salah satu saran dari aku ya, supaya nempel codingannya di otak kalian. Nah, oke, sambil kita nunggu ini, sambil kita coba-coba juga, mungkin ada yang mau nanya kah? Type integer, mana lihat? Kita lihat dulu ke list view. Oke, waktunya sebentar lagi sih guys. Kalian nggak ada yang mau nanya kah? Nah, nanti kalau misalnya error ini bentuknya gini guys. Type integer is not subtotal string. Nah, kayaknya yang di sebelah sini ya, si harganya ini. Karena si harga ini bentuknya itu eh, integer. Kalau misalnya kita gini, apakah dia berubah? Kita hot reload. Ayo guys, yang mau nanya, tanya guys. Lumayan juga poin keaktifan ya. Langsung angkat tangan aja atau di komen juga nggak apa-apa deh. Mhm. Mm, mm, mm. Tuh, ini dia guys. Tampilannya sudah muncul ya. Nah, tadi kenapa error? Karena si harga ini kan dia integer kan kehitungnya, tipe data integer. Nah, kalau kita langsung masukin ke teks ini, dia nganggapnya integer nih nggak bisa dimasukin nih, nggak bisa ditampilin sama si function text ini. Nah, makanya kita butuh toString. ToString ini buat apa? Jadi ngubah si integer tadi menjadi string supaya bisa ditampilin. Tuh, ini pisang goreng harganya 2.000, mie ayam 2.000, es krim gorengan 2.000, es krim 2.000 dan yang lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya kita coba tampilin yang grid view deh. Ini kan list view page. Kita coba pakai yang grid view builder. Grid view builder bukan itu ya, salah guys. Ini nih. Ini kita bisa reload lagi. Kita tunggu dulu. Aku ingetin lagi kalau yang mau nanya silahkan tanya aja guys. Type nu, aduh, kayaknya ada yang salah tulis nih kita nih. Oh ini name. Nah, kalau misalnya kalian salah nulis nih, misalnya di sini nama tapi di sininya name. Nah, nanti bakal muncul error gini nih. Si gridnya jalan sesuai item count-nya ya.
Tapi di dalamnya error. Karena apa? Karena kita nulisnya ini name, bukan nama. Nah, di sini kan kita ngetiknya nama, tapi di sininya name. Kita ubah lagi deh. Kita ubah jadi nama. Kita reload lagi. Nih, kita tunggu dulu. Nah, jadi butuh perhatian juga ya buat si ininya. Supaya kalian kalau misalnya ngetikin tuh sesuai sama ininya. Sesuai sama key-nya. Key value-nya. Ya, kuncinya harus sama. Ya, bayangin aja kalau misalnya kita pengen buka pintu yang kekunci nih, tapi kuncinya beda kan pasti nggak bakal jalan ya. Nah, ini dia. Gorengan, es krim, mendoan, pisang goreng. Nah, kenapa nggak di tengah? Karena kita nggak pakai center. Misalnya ini kita pakai center deh. Center. Oh, pakai child ya. Jangan lupa childnya. Ini kita tunggu reload dulu. Yang di sini ya. Nunggu reload di sini nih. Agak lama ya. Eh, ada yang berubah sedikit. Nah, jadi di tengah. Begitu guys. Masih ada beberapa menit lagi. Aku mau ngasih tahu ini deh. Jadi aku ngasih tahu beberapa widget deh. Jadi ada widget yang bisa kita pakai. Misalnya pengen klik nih. Ini kita control cut aja. Ada yang namanya Inkwell. Nah, Inkwell ini dia widget biasa gitu. Cuman dia ngebuat si childnya ini bisa diklik. Bisa ngelakuin sesuatu. Misal nih. Childnya kita masukin yang tadi kita hapus ininya, pindahin ke sini. Nah, jadi kan si card ini ada di dalam Inkwell ya. Kita restart lagi. Habis itu di dalam Inkwell itu dia punya on tap. Tuh ada banyak ya sebenarnya tuh ada on double tap, on focus change, on hover, on long press, bebas. Kita pakai on tap aja. Ininya pakai yang ini. Nah, jadi kalau on tap ini misalnya kalian pengen munculin sesuatu bisa banget gitu loh. Misalnya di sini aku mau munculin kayak show dialog deh. Aku sambil nunjukin apa eh widget-widget ke kalian ya. Buat konteksnya, nah builder ini, oke bentar. Hmm, kita coba hapus lagi, kita coba dari awal. Hop. Nah builder ini ada kayak ininya, terus titik koma, ya jangan lupa. Terus ada konteks juga. Konteks ini kita bisa diisi konteks saja biasa ya. Sama aja ya. Oh, oke. Ininya return. Jangan lupa. Oh ya, kita lihat contoh deh ya. Edit, 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 edit. Nah, waktunya bentar lagi ya. Aku panik lihat waktu, guys. Open recent. Nah, ini nih. Di sini aku udah ngebuat yang show dialog jadi supaya nggak terlalu lama ya. Ada di Nah, ini dia show dialog ya. Nah, jadi tadi kan kita udah ngetik ininya, habis itu konteks, konteksnya nggak usah diubah lagi, kita ketik aja langsung konteks. Habis itu di buildernya, kalian buat di dalam ini konteks supaya sama kayak ini ya konteksnya. Habis itu di dalamnya nge-return si alert dialog. Nah, alert dialog ini dia nanti bakal munculin kayak eh pop up kecil lah gitu lah ya. Ini kita coba contohin aja deh. Mumpung masih ada waktu bentar lagi ya. Ada waktu sebentar lagi.
Di mana tadi kita? Di... Oh, ketutup ya. Oke, kita jalanin yang di sini aja deh. Supaya cepat ya. Supaya eh, tidak memakan waktu terlalu lama. Karena waktunya bentar lagi nih. Siapa yang mau tanya boleh, guys. Yang misalnya pengen nanya, yang lagi bingung tentang materi kita tadi, bisa tanya aja langsung. Mumpung masih ada waktu bentar lagi nih. Oke, kita tunggu dulu ayo guys. Aku kasih kesempatan buat yang mau eh nanya nih. Mumpung masih ada waktu. Sebelum balik ke main roomnya ya. Sebentar lagi deh kita pulang ke main room. Aku mau nunjukin dulu yang ini. Aduh, sepertinya lama ya guys ya. Sorry banget nih. Jadi kita tutupin aja deh ya udah ya. Sorry banget tadi ininya jadi lama banget munculnya. Jadi kita tutup aja karena waktunya tidak cukup ya. Oke, sebelum tutup seperti di study group kemarin aku mau ngasih tahu quote dikit ya. Quote-nya itu, "It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problem longer." Albert Einstein. Nah, jadi kata Albert Einstein ini bukan karena dia tuh pinter, tapi karena dia bertahan dengan masalah lebih lama. Dia artinya dia pengen ngulik lebih sesuatu lebih dalam lah. Jadi nggak begitu nyerah lah kalau misalnya ketemu yang error ya. Ingat, kayak tadi misalnya ada error. Nah, ini muncul nih. Tiba-tiba banget ya. Nggak apa-apa deh. Misalnya tadi ada yang error, kita coba cari dulu errornya di mana, apakah ada yang salah nama, ada salah penyimpanan dan lain sebagainya. Mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada kesalahan aku pengucapan dan juga salah, salah kodenya dikit ya. Mohon maaf banget. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktunya buat datang ke study group keempat ini. Mungkin aku Muhammad Rizal Fikri pamit undur diri. Bye bye guys. Bisa kembali ke main room ya guys.